Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meilia Maharani, NIM 1122103442. Saya akan mempresentasikan tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk melengkapi tugas UTS perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Widya Stuti, Eskom MAK. Baik, untuk pengertian pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Bumi yang dimaksud meliputi permukaan bumi seperti tanah dan perairan pedalaman, serta bangunan yang mencangkup konstruksi teknik yang ditanam atau didirikan secara permanen di atas tanah atau perairan tersebut. Pajak bumi dan bangunan dikenakan kepada orang pribadi atau badan hukum yang memiliki hak atas bumi atau bangunan tersebut, menguasai bumi atau bangunan tersebut, dan memanfaatkan bumi dan bangunan untuk kepentingan ekonomi ataupun pribadi. Adapun ciri-ciri pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, pajak kebendaan. Jadi, penetapan besarnya pajak didasarkan pada objek pajak atau nilai pajak dan bangunan, bukan pada subjeknya atau pemilik. Yang kedua, berdasarkan penilaian. Jadi, pajak dihitung berdasarkan NJOP yang dinilai oleh pemerintah setiap tahunnya. Untuk poin ketiga, dipungut secara tahunan. Jadi, PBB harus dibayar setiap tahun oleh pihak wajib pajak. Yang keempat ada mempunyai NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Terdapat nilai tertentu dari NJOP yang tidak dikenakan pajak. Poin kelima ada sumber pendapatan daerah. Jadi sejak 1 Januari 2010 melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 PBB sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah atau kota. Selanjutnya ada objek pajak bumi dan bangunan. Yang termasuk objek pajak dalam PBB ada dua. Yang pertama ada bumi, meliputi tanah, sawah, kebun, tambak, dan lain sebagainya. Untuk poin berikutnya ada bangunan, itu seperti rumah tinggal, gedung perkantoran, pertokoan, pabrik, hotel, jalan tol, kolam renang, pagar permanen, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Jadi pokok pengaturan itu menetapkan bahwa setiap orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan tersebut wajib membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk poin kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah PDRD. Jadi pokok peraturan ini sejak berlakunya UU PBB untuk sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan pada pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Jadi dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu harga pasar wajar atas objek pajak yang ditetapkan pemerintah daerah setiap tahunnya. Jadi besarnya PBB dapat dihitung menggunakan rumus PBB sama dengan tarif dikali dalam kurung nilai jual objek pajak atau NJOP dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Untuk tarif PBB maksimal 0,3% untuk sektor perdesaan dan perkotaan. Nah, kira-kira apa sih tujuan pemerintah mengadakan wajib pajak untuk pajak bumi dan bangunan? Jadi tujuannya adalah meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Yang kedua ada pemerataan beban masyarakat berdasarkan kepemilikan harta tetap.
Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan tanah dan bangunan demi kesejahteraan umum. Yang keempat, mendorong tertib administrasi pertahanan. Jadi itu adalah tujuan dari diadakannya dan ditetapkannya pajak bumi dan bangunan. Jadi ada 2 contoh objek yang dikenakan pajak dan ada objek yang tidak dikenakan pajak. Kira-kira apa sih contoh yang objek dikenakan pajak itu? Yang pertama ada tanah pekarangan rumah, gedung perkantoran, rumah tinggal, pabrik dan gudang. Dan untuk yang tidak dikenakan PBB, tanah negara yang digunakan untuk kepentingan umum. Yang kedua ada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara. Yang ketiga ada makam atau kuburan umum. Yang keempat ada hutan lindung dan cagar alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, akan menerima surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Jadi SPPT atau surat resmi dari pemerintah ini akan diberikan kepada subjek atau orang wajib pajak. Yang kedua itu dengan cara memeriksa data di SPPT. Sebelum membayar, kita nih sebagai pembayar wajib melakukan pengecekan seperti memastikan nama, alamat, bangunan, NJOP, nilai pajak semuanya sudah benar. Yang kedua, jika ada kesalahan data, langsung ajukan perubahan data ke kantor pelayanan pajak daerah sebelum membayarnya. Yang ketiga, menentukan tempat pembayaran. Pajak bumi dan bangunan dapat dibayarkan melalui bank, kantor pos, ATM, mobile banking, marketplace, loket pelayanan pajak daerah. Untuk cara pembayaran secara langsung dengan datang ke loket pelayanan pajak daerah atau bisa juga membayar di bank atau kantor pos dengan membawa SPPT pajak bumi dan bangunan. Serahkan SPPT tersebut ke petugas bank atau kantor pos, bayar sesuai jumlah pajak yang tertera, dan simpanlah bukti pembayaran atau surat tanda terima setoran. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh studi kasus tentang pajak bumi dan bangunan. Untuk studi kasusnya itu, Pak Andi memiliki sebuah rumah di Kota Bandung dengan luas tanah 200 meter persegi, luas bangunan 150 meter persegi. Jadi NJOP tanah per meter perseginya itu di sana kisar 2 juta, NJOP bangunan per meter perseginya 1,5 juta. NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak di Kota Bandung sebesar 15 juta rupiah. Untuk tarif PBB di Kota Bandung 0,1% yang sudah ditentukan oleh daerah tersebut. Langkah awal yaitu hitung total NJOP. Jadi NJOP tanah 200 meter persegi dikalikan 2 juta sama dengan 400 juta. Untuk NJOP bangunan 150 meter persegi dikalikan 1.500.000 sama dengan 225 juta. Untuk total NJOP sama dengan 400 juta ditambah 225 juta sama dengan 625 juta. Selanjutnya kita akan menghitung NJKP atau nilai jual kena pajak. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu total NJOP dikurangi NJOP TKP. NJKP sama dengan 625 juta dikurangi 15 juta. Jadi untuk nilai jual kena pajaknya sama dengan 610 juta. Selanjutnya kita akan menghitung besarnya PBB terutang. PBB sama dengan 0,1% dikali NJKP. Jadi PBB sama dengan 0,001 dikali 610 juta rupiah. Sama dengan totalnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar adalah Rp610.000.
Yang bisa kita lihat berikut adalah rangkuman dari perhitungan kita barusan. Jadi PBB terutang yang harus dibayarkan oleh subjek atau orang yang terkena pajak itu adalah sebesar Rp610.000. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.